profesi jurnalis punya harapan bagaimana demokrasi ini berjalan sesuai dengan harapan semua orang, bahwa yang kedua nilainya berapa. Nah, tinggal dicatat aja dulu. Tapi misalnya begini, kalau ada caleg yang dia mengandalkan modal materi, modal uang lah, kemudian dia mengabaikan investasi sosial, kok rasa-rasanya sulit itu. Iya. Sulit jadi itu. Dua sahabat saya saat ini sedang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Dan dua sahabat saya ini juga seorang jurnalis. Saya berharap keduanya terpilih dan menjadi wakil rakyat. Amin. Kenapa? Karena saya tahu profesi jurnalis itu tahu sekali bagaimana mereka merekam, memotret, dan memahami persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat dan proses demokrasi di dalamnya. Jadi kita akan coba buka sesi bincang-bincang ini secara santai tapi serius. Dan kedua sahabat itu saya akan perkenalkan pada Anda sahabat Banten Podcast. Yang pertama Mas Bowo. Apa kabar Mas? Baik, Pak Iksan. Mas Bowo ini caleg dari Partai Nasdem untuk DPRD Kota Serang. Kota Serang, Dapil Serang 1. Serang 1. Serang 1 mana aja? Serang 1 itu Sumur Pecung, Lopang, Unyur, Kaligandu, Lanjut. Trondol dan Sukawana. Hafal, Pak. Kalau Dapil mah harus hafal. Siap. Yang kedua adalah Susahnya gitu cuy kalau Dapil gua tuh. Serang 1 baru ya wajar. Yang kedua Kang Fauzan, caleg dari PDI Perjuangan untuk DPRD Kota Serang Dapil 5 Cipocok Jaga. Cipocok, hanya Cipocok. Iya, satu kecamatan. Lebih enak ya? Iya. Lebih enak saya karena saya itu satu kecamatan dibagi dua. Dibagi dua, Serang 1 sama Serang 2. Karena satu kecamatan satu ada 12 kelurahan. Oke. Jadi 6 kelurahan. Oke. Lebih kecil sebenarnya. Tapi enggak juga ya. Lu berapa kelurahan? 8 kelurahan. 8 kelurahan. Lebih luas berarti. Lebih luas, lebih fokus kecamatan. Satu kecamatan maksudnya, Bang. Oh iya. Nah, sahabat, kita coba bincang-bincang sebelum mereka menjadi wakil rakyat. Mudah-mudahan ini jadi momen penting bagaimana kita menggali janji mereka pada masyarakat. Minimal jadi jejak digital lah ya. Iya, menjadi jejak digital. Nah, pertanyaan pertama yang paling krusial. Yang paling krusial. Mas, untuk nyalon nih udah nyiapin modal berapa, Mas? Karena keputusan MK sekarang itu adalah proporsional terbuka, di mana catatan satu proporsional terbuka adalah masyarakat langsung memilih calonnya, dan dalam sistem ini tentu saja calon harus berjibaku dengan semua kesiapannya. Nah, begitu. Gimana Mas? Nah, Pak Iksan, ini seorang Pak Iksan bertanya, kita harus memahami semuanya. Jadi pertanyaan Pak Iksan ini, kita punya modal berapa? Saya tahu bahwa yang tanya modal itu tidak melulu materi, tidak melulu uang. Nah, Pak Iksan, saya juga punya modal yang kalau dirupiahkan itu juga nilainya juga nggak tanggung-tanggung, bahkan tidak ternilai. Wis, mantap. Saya itu punya modal investasi sosial yang selama saya berkarir ya saya melakukan itu, investasi sosial kepada masyarakat, berbuat baik kepada masyarakat, membantu masyarakat yang memang dianggap perlu dibantu. Nah itu kan jauh dari nilai apapun. Nah, ini keren.
Dan memang ini yang diharapkan jawabannya. agak kejebak kalau kita jawab punya modal berapa 1M 2M, waduh salah aja, berarti belum kenal Pak Iksan. Nah, Kang Fauzan, Sama pertanyaan Bang. Gua jawabnya harus beda apa harus, sama ya? harus beda dong. Masa sama sih, ntar sama-sama di sana aja. Iya memang. Kalau modal itu Bang, kalau saya menginterpretasikan ada dua memang. Yang pertama karena ini kerja politik, ya yang paling utama yaitu modalnya modal sosial, investasi sosial. Yang dimana kalau melihat saya dulu kebetulan juga diasuh lah sama Bang Iksan di Untirta, udah hampir 20 tahun berinteraksi dengan banyak dengan banyak kelompok masyarakat, kemudian dengan beberapa akademisi juga, alhamdulillah sampai saat ini udah seperti abang sama ade. Jadi saya yakin kalau dari sisi investasi sosial apa kata Mas Bowo tadi sudah cukup sepertinya ya. Karena memang majunya di caleg juga hampir 50-50 saya berkeinginan maju jadi politisi Bang. Kemudian di sisi lain ini juga ada dorongan ya atau restu daripada keluarga, kemudian termasuk sahabat. Untuk modal yang bisa dikatakan finansial, saya pikir kita ini sedang memperjuangkan politik nilai Bang. Yang pertama, bagaimana saya dan teman-teman seangkatan kemudian dengan lingkungan profesi jurnalis punya harapan bagaimana demokrasi ini berjalan sesuai dengan harapan semua orang. Bahwa yang kedua, nilainya berapa? Nah, tinggal dicatat aja dulu. Tapi Pak Iksan begini, kalau ada caleg yang dia mengandalkan modal materi, modal uang lah, kemudian dia mengabaikan investasi sosial, kok rasa-rasanya sulit itu. Iya. Sulit jadi itu. Ini kan maksud saya begini, Mas Kang Fauzan. Internalisasi dari caleg pada kebutuhan partai untuk kemenangan caleg dan partai itu sendiri memang dibutuhkan investasi sosial gitu. Dan artinya ada satu harapan bahwa masyarakat akan memiliki wakil-wakil rakyat ya qualified. Luar biasa Pak Iksan, luar biasa. Dikasih plus nih Pak Iksan nih. Harus hati-hati jawabnya. Iya, maka kita harus kenal dulu sosok host kita yang handal ini. Sama aja dulu. Dan ini jadi catatan. Pilihlah caleg yang memang punya investasi sosial gitu. Dan jauhi caleg yang hanya main uang. Ini luar biasa. Luhur. Luhur. Nah, Mas. Tapi saya juga masih ada satu hal yang mengganjal. Di tengah ketidakpercayaan publik pada partai. Kemudian praktek kompetisi, kontestan yang juga defisit lah secara nilai gitu. Ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan. Apa sih sebenarnya motivasi untuk masuk dalam gelombang seperti itu, dan yang kedua bagaimana mensiasati bahwa investasi sosial itu lebih penting dan bagaimana memperkenalkannya. Siapa dulu nih? Boleh dari Kang Fauzan dulu, gantian. Iya, makanya saya nanya dulu siapa dulu. Saya dulu. Jadi begini, Pak Iksan, yang harus dipahami nih ya, bahwa alam demokrasi kita tuh suka tidak suka, mau tidak mau seperti ini. Bahwa kalau ingin terjun ke dunia politik, ya kendaraannya harus pakai partai. Nah, sehingga kalau kita Kang Iksan ya, di luar partai kita tidak bisa membela kepentingan rakyat kalau kita di luar itu. Maka kita teriak-teriak di sana juga percuma. Tapi kalau kita masuk ke dalam, kemudian kita bisa berbaur, apalagi kita bisa
memberi masukan terhadap kepentingan masyarakat. Saya pikir di situ nilainya. Nah, terlepas kemudian sekarang partai kepercayaannya, trustnya terhadap masyarakat kemudian berkurang, itu saya pikir juga tidak semua partai juga, bahwa ada juga partai-partai yang masih itu. Yang pasti trust publik kepada partai memang masih ada pada Nasdem dan PDIP. Amin. Sepakat? Sepakat dong. Oke Mas, lanjut. Nah, saya pikir itu, sehingga memang tugas kami mengembalikan kepercayaan itu kepada masyarakat. Itu menjadi tugas kami, sehingga masyarakat bisa kembali percaya terhadap partai. Karena memang selama ini seperti kata Pak Iksan, sudah masyarakat itu terhadap partai itu sudah apatis banget. Sudah ini harus gimana. Tapi kan mau tidak mau, suka tidak suka, ya seperti ini. Bahwa pilihan menjadi golput juga saya pikir bukan solusi. Bukan solusi. Nah, masyarakat harus terlibat langsung. Jangan kemudian begini loh Pak Iksan. Ada seseorang kemudian dia memilih si A. Kemudian A ini terpilih, dan kemudian ketika pelaksanaannya yang dipilihnya ini ternyata tidak berpihak kepada masyarakat. Yang memilih kemudian di sana ngedumel. Kalau menurut saya itu jauh lebih bagus daripada orang yang tidak ikut gitu loh. Minimal dia ngerasain alam demokrasi itu, dia rasain gitu. Oh, gue milih ini, ternyata salah ya pilihan gue. Gitu. Minimal itu jauh lebih bagus dibanding orang yang sama sekali tidak ikut berpartisipasi, tidak mau tahu, tidak datang ke TPS, tidak menentukan pilihan sesuai hatinya. Assalamualaikum. Kang Fauzan. Jadi kalau melihat perjalanannya motivasi utamanya, yang pertama saya melihat partai politik ini instrumen demokrasi yang sah di negara kita, Pak Bang. Jadi kalau saya ngelihat suka tidak suka, mau tidak mau, parpol adalah instrumen demokrasi yang sah secara undang-undang. Itu tidak bisa diganggu sampai saat ini di negara kita. Sehingga kemudian selanjutnya bahwa partai memiliki apa ya, kalau kita namanya petugas partai. ini nih. Memiliki utusan perwakilan di DPR. Kemudian yang sampai saat ini juga masyarakat menganggap bahwa dari beberapa banyak penilaian kan trennya selalu negatif terhadap lembaga legislatif ini, Pak. Nah, kenapa kemudian saya khususnya, ya saya harus kalau kata Sohoki dulu Bang, karena ini lumpur katanya, ya saya juga suatu saat ya harus terjun dan saya harus berlumpur. Iya. Ngomong-ngomong, Pak Iksan, saya minum. Silakan. Ngomong-ngomong, ini baru pengalaman pertama untuk nyalek. Iya. Target suaranya berapa, Kang Fauzan, untuk bisa terpilih? Kalau di saya minimal 4.000. Mas Kalau Bowo? saya 3.000. Oh, lebih enak Mas Bowo dong. Enggak, sebenarnya saya juga kalau mau bilang 4.000 juga bisa saja. Tetapi maksud saya pilih angka yang rasional. Karena pada pemilihan sebelumnya ada seorang caleg yang 2.700 jadi. Kalau saya pasang di angka targetnya 4.000 terlalu jauh, maka 3.000 saya pikir angka yang rasional gitu loh. Nah, ini kan optimismenya udah terangkat. Strategi kampanye sebagai seorang jurnalis apa yang beda dengan caleg lain, dan apa warna yang ingin ditawarkan ketika duduk di legislatif? Minimal wartawan ini dia bisa memahamin situasi. Wartawan itu kelebihannya begitu, dia bisa mengendus sesuatu, dia bisa memahami mapping itu cepat.
Kalau yang di Indus ternyata potensi korupsi di DPR, di partai sendiri gimana? Apakah akan dibongkar? Harus disikat itu mah. Sikat. Karena lagi-lagi begini, Pak Iksan. Sikat duluan nanti, Mas. Begini, kita sebenarnya kan partai kan hanya kendaraan. Kita tidak bisa mencapai sesuatu tanpa kendaraan partai ini. Nah, tapi kemudian tetap tujuannya adalah rakyat. Tujuan utamanya kan rakyat, gitu loh. Bagaimana rakyat lebih baik, gitu loh. Dari yang sekarang, kalau sudah baik ya lebih baik lagi. Nah, kalau apa tadi? Pertanyaannya? Saya lupa. Kalau yang di Indus ternyata ada potensi korupsi jadi di. wartawan ini kan apa ya? Lebih cepat memahami situasi itu cepat. Misal pada kondisi sekarang, di saat semua caleg menunggu keputusan MK soal sistem ini proporsional tertutup apa terbuka, kami tetap jalan. Buat kami, buat apa menunggu putusan itu gitu loh. Nanti kita kalah start. Sebaiknya kami jalan. Nah, sekarang ini sampai 7 bulan ke depan, inilah adalah buat penilaian saya, ini adalah masa-masa yang sering saya katakan ini perang udara. Sehingga kita harus memanfaatkan ini. Nah, kalau strategi yang ditanya Pak Iksan, buat saya sih sederhana. Buat saya sih bagaimana masyarakat kenal dulu calegnya. Nah, kita harus memperkenalkan diri, kita tuh siapa. Nah, kemudian dari kenal itu kemudian bagaimana masyarakat menjadi suka. Ya. Setelah suka, kemudian bagaimana masyarakat menjadi mau memilih. Itu kan ada tahapan, dan semua tahapan itu harus ditempuh. Tidak bisa lompat-lompat, tidak bisa kemudian ujuk-ujuk masyarakat suka dengan alasannya apa masyarakat suka dengan kita. Harus kenal dulu, harus kenal, suka, kemudian dia mau memilih. Nah, itu kan harus ditempuh. Strateginya itu aja, itu dulu. Kang Fauzan, bagaimana mengedukasi masyarakat supaya tidak memilih dengan berharap imbalan? Nah, berat nih Jan. Ini bagian lu berat nih Jan. ya, karena kerja politik ini dekatnya sama sosial, Bang. Jadi seorang kemudian naif ya kalau orang memilih, saya memilih Kang Fauzan karena ikhlas, saya ada harapan perubahan di diri Kang Fauzan, kan sesuatu hal yang habis jambu. Jadi apa yang dikasih? Ya tentu kita harus menawarkan sesuatu. Misalkan karena memang di Cipocoknya itu Bang ada 72.000 daftar pemilih sementara, nunggu DPS sampai nanti akhir bulan ini. Ada 72.000 pemilih. Dari 72.000 pemilih ini dibagi, ada pemilih tradisional, ada pemilih nasional. Kalau jenis-jenis pemilih, ada juga dari kelompokan secara umum, Bang. Kalau hampir 50% pemilih pemula didominasi kaum muda. Pemilih rasional transaksional. Nah, rasional transaksional yang saya pahami, Bang, untuk khusus di karena di perumahan ya, banyak di Cipocoknya ini di perumahan. Ini karena memang mereka tidak dihadirkan pilihan-pilihan saja, Bang. Kalau saya sih melihat caleg-caleg ini lebih fokus mensosialisasikan diri di lingkungannya masing-masing, sehingga dia tidak ada pilihan. Oh, ada sini saja nih yang sudah nyumbang A, B, C, D, kemudian sudah dirasakan manfaatnya, tetapi dari sisi kemampuan mereka juga memahami, oh dia itu sebenarnya nggak bisa, cuma karena misalkan Fauzan nggak datang, Mas Bowo nggak datang, pada akhirnya harus memilih. Itu tugas kita kan hanya menyampaikan nih kita mau nyalon, kemudian ketika kita terjadi akan seperti ini, dan kita juga memotret, Bang, oh di lingkungan ini misalkan kebutuhannya apa. Dan harus dipahami juga, Bang, bahwa dan apa aja kebutuhan yang sudah dipotret? Yang dipotret misalkan pasus-pasum, kalau di perumahan-perumahan masih banyak pasus-pasum misalkan yang belum dimaksimalkan oleh Pemkot Serang. Kemudian belum dialihkan dari pengembang kepada Pemkot, sehingga sampai saat ini malah terkesan tidak terawat. Ada juga malah dirawat sama masyarakat karena masyarakat berkeinginan untuk memaksimalkan pasus-pasum. Mantap ini.
Kang Fauzan, Mas Bowo, nggak jadi nih Pak Isen ya. satu lagi nih, Mm-mm. persoalan kaderisasi di partai yang tidak jelas. Ketika kemarin udah terdaftar kan Mas Bowo sebagai Sudah. caleg, sudah, Kang Fauzan juga sudah. Itu prosesnya gimana sih? Partai langsung nerima atau ada tes tertentu Oh enggak. atau ada harapan yang dibebankan pada Nah, caleg? Oke, kalau saya tidak bisa katakan partai lain atau caleg lain ya. Saya bercermin kepada apa yang saya lakukan. Saya itu hampir 3 tahun Pak Isan. Sebelum saya nyalek, saya sudah merapatkan diri ke DPD, ke DPW, menyampaikan bahwa saya ingin nyalek. Kemudian setiap kegiatan saya kemudian selalu diundang. Itu belum menjadi pengurus seperti sekarang ini. Jadi saya sering main. Jadi kemudian ada kesempatan ke Akademi Bela Negara, saya diajak. Nah gitu-gitu Pak Iksan. Jadi saya lihat meskipun saya keterlibatan di partai ini 2-3 tahun ke belakang, tetapi saya merasakan ada regenerasi, terutama di Partai Nasdem ya. Ada kaderisasi, ada regenerasi. Saya lihat ya cukup bagus. Tapi tidak ada satu yang formal, sistematis, misalkan ada proses yang didahului oleh partai untuk screening misalnya. Pertama yang saya ingat ya, ketika perjalanan saya 2-3 tahun ke belakang, ketika saya itu tadi merapatkan diri ke partai, ke kantor DPD Nasdem Kota Serang, ke DPW Provinsi Nasdem. Yang pertama diminta itu adalah keseriusan saya untuk menjadi caleg itu sejauh apa. Sehingga pertama kita diminta untuk bikin KTA dulu nih. Itu bukti serius dulu nih. KTA. Setelah KTA kemudian ya setiap kegiatan-kegiatan kepartaian selalu diundang, kemudian terlibatlah, melihat dan menyaksikan langsung nih. Oh begini, seperti itu yang saya rasain. Kamu Fauzan juga sama atau ada proses Kalau tersendiri? saya sih, pertama memang kalau dari lingkungan selama ini ya, dari mulai mahasiswa kemudian sampai dengan kerja juga relatif dekat dengan teman-teman yang yang nasionalis ya. Jadi lebih pada proses natural ya. Iya. Lebih pada proses. Kemudian natural. ada juga proses penjaringan di partai itu untuk caleg gitu, Bang. Jadi saya termasuk salah satu yang dijaring oleh PDIP untuk maju di Pileg. Kalau soal kaderisasi, saya meyakini Bang, partai yang saat ini saya ikutin lebih baik, lebih top dibanding dengan partai yang lain soal kaderisasi. Terbukti capresnya juga hasil dari kaderisasi Bang, capres kita. Beda dengan capres sebelah Bang. Kita belum masuk ke arena pertempuran ya. Kalau masalah Nah ini masyarakat percaya ya. siapapun yang nyalek Yes. pasti punya uang, pasti akan memberikan suatu imbalan pada calon pemilih. Dalam konteks itu Mas Bowo sama Kang Fauzan nggak takut kesalip dengan caleg-caleg yang tiba-tiba muncul dengan kekuatan uang? Ini Bang, saya juga melihat kalau misalkan dalam proses pencalegan ini harus saja yang memiliki uang yang terpilih, saya yakin hari ini yang 45 anggota dewan di Kota Serang pengusaha semua. Cuma faktanya kan enggak juga. Tapi 80% DPR RI dan DPRD Banten Ya, pengusaha semua. kalau di Kota Serang, Fauzan melihat soal relasi sosial itu masih jadi pertimbangan utama. Karena memang masih banyak dari 45 anggota dewan ini yang berasalkan dari tokoh-tokoh masyarakat, kemudian penggiat-penggiat sosial. Karena memang dari tahun 2019, dari tahun 2014 Bang, tahun 2019 ini hanya 13-an incumbent
yang terpilih dan duduk kembali. Dan itu sebagian besar didominasi oleh pegiat sosial yang orang-orangnya aktif dan terlibat di masyarakat. Mas Bo, Fauzan, ini target mati nggak harus jadi? Harus. Kita kalau sudah berjuang itu sudah harus jadi. Meskipun kita siap juga untuk kalah. Maksudnya biar kita juga nanti tidak stres. Artinya begini buat saya ya. Apapun yang terjadi, menang atau kalah buat saya itu adalah keputusan yang terbaik yang Allah kasih ke saya. Oke. Dalam konteks itu, Kang Fauzan sama Mas Bowo juga mencari dukungan orang pintar. Kalau saya sih tidak. Saya sih orang yang berkeyakinan ya. Soal tadi sih kita harus berdoa ke orang tua misalkan, lebih ditingkatkan ya itu. Itu bukan dari orang pintar, memang tradisi keluarga saya begitu. Tapi saya pengen menjawab itu. Jadi begini, pertanyaan sebelum ini, Pak Iksan. Jadi gini, soal kesiapan uang. Jadi ini juga kami juga nggak mau naif juga, bahwa uang di dalam proses pencalekan memang diperlukan. Kayak kita juga nyetak spanduk juga pakai uang, nyetak brosur, nyetak apa segala macam ya diperlukan uang. Tetapi apakah sudah menyiapkan untuk calon pemilih? Nah, seperti yang saya katakan di awal, pemilih itu tidak melulu diberi uang loh Pak Iksan. Kita bisa memberi opsi yang lain selain uang gitu loh Pak Iksan. Contoh aja lah, kayak sekarang ini yang saya urus. Ini sebentar saya nggak boleh nih ngomong nih. Ada di satu wilayah, saya tuh ngurus 30 KK, ngurus ngurus sertifikat tanahnya. Ada 30 KK yang sekarang nih sedang proses. Mereka itu sangat berterima kasih. Selama ini mereka sudah hampir setahun sertifikat tanah mereka nggak jadi-jadi. Sini saya ngurus. Saya bilang ada 30 KK tuh ada di satu tempat, saya gak usah sebut deh tempatnya. Saya lagi urus tuh. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa keluar tuh. Amin. Sehingga tidak perlu keluar uang. Betul. Saya juga mendatangi orang pintar Bang. Pintar dalam hal memetakan ya, yang teman-teman yang biasa aktif di lembaga-lembaga survei. Oh sudah melakukan itu juga. Mas Bowo juga sudah. Saya coba sudah komunikasi. Satu dulu. Sudah, maksudnya pintar dalam hal lain. Sehingga kita juga lebih rasional, lebih terukur. Kalau melihat proses sih sampai dari mulai Januari 2023 ini tidak ada alasan Bang untuk saya kalah. Kalau tidak ada alasan untuk iya, tidak ada alasan. Luar biasa nih. Tetapi ya gitu lagi. Karena beberapa instrumen yang menjadi syarat misalkan jaringan, kemudian komunitas-komunitas ini sudah kita lakuin. Semua kita. Ini bedanya Mas Bowo, Kang Fauzan dengan calon lain. Iya. Amin. Jadi sahabat, buka mata, buka telinga, dan buka hati Anda untuk tidak memilih calon-calon yang memang bermain dengan uang dan punya track record tidak baik. Dan saya yakini dua sahabat saya ini adalah orang baik, Amin. amanah, dan mampu menjaga proses demokrasi menjadi lebih baik di dapil masing-masing. Luar biasa banget ini, cuy. Luar biasa. Jadi catat dan selalu ingat wajah Ronaldo. Ini kayak DPO. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.